Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu setia berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam program kajian rutin setiap Senin malam bersama Al-Ustaz Nafi Zainuddin LC hafizahullahu taala dalam pembahasan kitab Fikih Tarbiyah Al-Abna, buah karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah tersambung dengan kita. Tapi sebelum itu kami mengingatkan para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya atau memberikan pertanyaannya melalui telepon secara langsung, bisa melalui nomor 0813 1829 4352. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp, bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan itu akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada malam hari ini. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan pada malam ini juga. Tapi tanpa perpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah sehat-sehat, baik. Alhamdulillah, insyaallah. Tapi Ustadz, kami persilakan untuk memulai pembahasan pada malam hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa nusalli wa nusallim ala afdalil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian seputar tarbiyah. Malam hari ini insyaallah kita mengangkat tema tentang kewajiban mengajarkan ulum syar'iyyah, perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat terhadap anak dan tentu saja juga peserta didik. Dan bahwasanya ini adalah kewajiban yang pertama dan juga utama karena memang itulah yang menjadi tujuan hidup seorang manusia, yaitu beribadah dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala aktivitasnya ditujukan untuk tahqiq ubudiyah lillahi azza wa jal, membenarkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan salah satu di antara aktivitas terpenting untuk itu adalah at-tarbiyah. Baik tarbiyah itu dilakukan oleh orang tua atau dilakukan oleh madrasah ataupun dilakukan oleh siapa saja, karena hakikatnya Rasulullah SAW juga melakukan tarbiyah kepada umat seluruhnya. Nah, pertama kali seorang bayi yang terlahir, ya, yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diusahakan bahwa yang terdengar dari kedua telinganya adalah kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang insya Allah akan tersimpan di dalam memorinya, sehingga meskipun ada sebuah riwayat yang dinilai oleh banyak ulama bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah, namun tidak mengapa dilaksanakan sebagai ucapan yang pertama kali akan didengar oleh sang bayi, ya, yaitu dengan mengumandangkan azan di telinga yang kanan dan iqamah di telinga yang kiri. Banyak para ulama menyebutkan akan hal ini karena memang kalimat tersebut adalah kalimat yang sebaik-baiknya. Sebenarnya berdasarkan sebuah hadis an Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam azana fi udhuni Al-Hasan ibn Ali inda wiladatihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinga Hasan di saat lahir. Ya. Jadi riwayat ini dibawakan oleh banyak para ulama al-hadis, di antaranya Abu Dawud di dalam kitab Al-Adab, kemudian Tirmidzi di dalam kitab Al-Adhahi, kemudian Al-Baihaqi, kemudian juga Al-Hakim, Ahmad, Tabrani, Ibnu Abi Dunya, dan juga yang lainnya. Ya. Namun dinilai dhaif oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari penjelasan para ulama, tidak mengapa itu dilakukan untuk memperdengarkan yang baik, ya, dengan niat seperti itu, ya, bukan untuk seruan sebagaimana disyariatkan bahwa adalah untuk mendirikan salat. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya, ini adalah apa yang kita dapatkan dari nasihat para ulama, ya. Karena seorang bayi berarti dia membuka safhah bayda, yaitu lembaran yang putih, ya. Maka alangkah indahnya jika yang didengar itu akan masuk ke dalam memorinya, masuk ke dalam hatinya, ya, kemudian membekas dengan bekas yang baik, ya. Sebagaimana hati itu membutuhkan makanan seperti fisik, ya, maka makanan yang paling baik untuk hati seorang manusia adalah kalimat tauhid, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, asma Allah Subhanahu wa taala al-husna, dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Malaikat juga bersaksi, dan para ulama, ya. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya ilmu akan menunjuki manusia ke dalam ma'rifah,
Al-Khaliq, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Alaq, ya, ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahui olehnya. Makanya para ulama sangat semangat di dalam memulai lembaran putih bagi mereka ini, ya. Di dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin dikatakan bahwa salah satu di antara kaum salaf mengatakan, inni la'ahad al-mitsaq alladhi akhadallahu alayya fi alami az-zar wa inni la'ara'a awladi min hadzal waqt ila an yukhrijahumullahu ta'ala ila alami syuhud wad-duhur. Bahwasanya aku akan berusaha untuk benar-benar memegangi janji yang Allah Subhanahu wa taala ambil padaku di dalam alam zar, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada calon manusia, ya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka mereka menjawab bala, ya, wa rabbina, ya, benar wahai Allah Rabb kami, ya. Jadi secara fitrah manusia berada di dalam keyakinan yang lurus akan ma'rifah terhadap Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siap untuk menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan hal tersebut adalah merupakan sebuah mitsaq, ya, yang telah diambil oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ulama tadi mengatakan, dan sungguh aku akan menjaganya untuk anak-anakku, ya, mulai saat ini hingga, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan mereka ke dalam alam dunia, yaitu alam syuhud dan duhur. Jadi perhatian mereka terhadap masalah istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar dilakukan mengambil petunjuk, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ajarkan, ya, dan hendaknya seperti itulah yang kita lakukan sebagai orang tua di dalam menghadapi masa-masa lahirnya seorang anak, ya, dan masa-masa berikutnya, ya, bahwa yang terpenting adalah bagaimana membawa mereka ke dalam ma'rifatullah, ya, ma'rifatu nabiyihi, ma'rifatu dinihi, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa dalam surat Fatir ayat 28, ya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, bahwasanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka yang ulama, ya. Meskipun ya, para sahabat dahulu tidak langsung menjadi alim, demikian juga anak jika tidak langsung menjadi alim, ya. Para sahabat menerima iman, ya, alhamdulillah. Para bayi kaum muslimin, ya, hidup di lingkungan keluarga, maka mereka menjadi muslim. Setelah itu dibimbing dengan al-ilmu yang akan menjadikan mereka hamba-hamba yang takut kepada Allah, yang akan menjadikan mereka hamba-hamba yang sampai kepada penciptanya, ya, hamba-hamba yang berada di jalan yang lurus atau jalan yang
benar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka proses berikutnya tetap harus ya menjadikan ta'lim syar'i, ta'lim dini adalah prioritas ya. Dan ini merupakan ya, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sejak masa itu sudah diperdengarkan, ya, kemudian ditalkin ya untuk mengucapkan lafaz Allah, untuk mengucapkan lafaz Rasulullah, ya, untuk mengucapkan kata-kata yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah, ya, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Dan itu disampaikan kepada anak-anak ya setelah mereka insya Allah sudah menangkap dan bisa menirukan. Dan ada makna juga sebagai tasliyah ya. Tasliyah artinya bahwa mereka insya Allah senang untuk melakukan hal itu ya. Jadi bukan berarti ada sebuah beban, akan tetapi memang pada saat-saat masa-masa kanak-kanak ya, semenjak mereka bisa mendengar, menirukan, kita harus perdengarkan kepada mereka hal-hal yang baik. Terus ini berlangsung ya, dan tidak berhenti ya. Tetapi kenapa kita menyebutkan bahwa ini dimulai dari masa kecil ya, dari masa kanak-kanak? Sebab ya untuk benar-benar menjadikan fondasi yang kuat ya, dasar yang paling penting ya. Tidak hanya dalam masalah akidah, imaniyah ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada fatrah Makkah juga menanamkan masalah akidah ini. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayat Al-Quran, sedangkan aku adalah jariyatun al'ab. Aku adalah satu anak wanita kecil waktu itu, tapi yang turun saat itu kepada Rasulullah SAW adalah ayat apa? Was-sa'atu adha wa amar. Ya. Jadi ayat-ayat tentang hari kiamat. Ya. Pada riwayat tersebut Aisyah juga mengatakan kalau yang turun waktu itu adalah la taznu, janganlah kalian berbuat zina, ya, mereka akan menjawab la natruku zina abada, kami gak akan tinggalkan ya perzinaan itu selamanya. Jika yang turun waktu itu adalah la tashrabu al khamra, mereka akan mengatakan ya la natruku al khamra abada, jangan minum khamr, mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkannya ya, selamanya ya. Jadi yang turun pertama adalah akidah ya, keimanan. Nah, setelah itu tentu ada perhatian-perhatian ibadah, apalagi kemudian kita sudah mengetahui bahwa dengan kesempurnaan dinul Islam berarti sudah dijelaskan kepada kita seluruh perkara-perkara ya. Maka kita mendapatkan selain akidah juga ada pembiasaan ibadah yang semuanya ini adalah ilmu syar'i ya. Ilmu syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam masalah apa namanya salat ya. Muru abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum ala tarkiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun, yaitu usia tamyiz, usia sudah membedakan ada yang baik, ada yang buruk, ya, ada yang
baik untuk dia ikuti, ya, tidak baik untuk dia ikuti, ya. Kemudian sudah mengetahui perbedaan, ada laki-laki, ada perempuan, ya, dan seterusnya. Usia-usia tamyiz, ya, bahkan juga dalam usia itu sudah jelas dia mengetahui adanya berbagai hal dan memperbandingkannya. Maka di antara pembiasaan yang dilakukan adalah pembiasaan di dalam masalah ibadah, ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan akan hal itu dengan mengatakan muru abna'akum bis sholati lisab'in, pada hadis yang sangat masyhur buat kita, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan pada masa ini bisa kita katakan, ya, bahwa yang paling utama, ya, dan yang paling diprioritaskan adalah ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran, ya. Kalau kita mulai bisa mentalkin kata-kata yang baik, maka perkataan yang paling baik untuk dikatakan adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di situ mereka mulai diajarkan Al-Quranul Karim, ya. Semenjak usia tersebut, ya, mereka membaca, ya, kalam Allah Subhanahu wa taala, dimulai mungkin dengan pengenalan terhadap ayat-ayat pendek yang sekaligus sebagai pembelajaran terhadap cara membaca, ya, sampai mereka bisa membaca dengan baik. Dan kita berharap bahwa apabila itu dimulai dalam masa-masa kecil seperti itu, dia akan bagus di dalam masalah tahsin, kemudian dia akan tertarik di dalam masalah tahfidz, dan yang paling baik untuk dihafal adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, ya. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi lahu ajran, ya. Orang yang mahir, ya, hafidz Al-Quran, kedudukannya sangat tinggi, ya, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat, ya, yang baik-baik, ya. Dan yang belajar Al-Quran dan terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala, ya, pahala membaca Al-Quran dan pahala beratnya dia untuk mempelajarinya, ya. Belajar bagi anak adalah dunia mereka, ya. Belajar berjalan, belajar menirukan, belajar makan, minum, ya. Termasuk belajar perkataan-perkataan yang paling baik, dan sebaik-baik yang kita bekali mereka di awal ini adalah dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quranul Karim. Dan kita berusaha untuk di masa-masa ini sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, dengan tingkat penerimaan mereka, dan juga dunia mereka, ya. Oleh karenanya disarankan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara nas yang sharih ataupun dalam istimbat ahkam akan hal tersebut, ya. Sebagai contoh bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sangat sayang terhadap anak-anak, ya. An Abi Qatadah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusalli wa huwa hamil Umamah binti Zainab ala unuqihi fa idza raka'a aw sajada wada'aha wa idza jalasa raddaha fi makaniha wa hakadha hatta intaha min salatihi sallallahu alaihi wasallam, ya.
dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila pernah suatu hari melakukan sholat dengan menggendong Umamah binti Zainab, ya, pada bunda beliau, ya, bagian dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau leher beliau, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu apabila ruku' atau sujud maka diletakkannya, ya, dan apabila duduk maka Rasulullah SAW mengembalikannya ke tempat sebelumnya. Seperti itu hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Dan Nabi SAW juga banyak melakukan hal semacam ini kepada dua cucunya, yaitu Al Hasan dan Al Husain. Ya. Jadi di situ ada pembiasaan, ya, pembiasaan di dalam kegiatan ibadah atau dibiarkan dalam keikutsertaan selagi bisa dijaga adab-adabnya, ya, dan sekaligus menunjukkan begitulah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan anak-anak kecil, ya, untuk juga dimasukkan ke dalam mereka hal-hal yang sudah mulai mereka bisa terima, ya. Hadis yang lain contohnya adalah hadis Abdullah bin Abbas yang kita juga tahu insyaallah taala bagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat di dalam majelis, artinya dalam satu kesempatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Wahai anakku, ya, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata, ya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan Ia berada di hadapanmu. Bila engkau minta, mintalah kepada Allah. Bila engkau membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah, dan seterusnya ila akhiri al-hadis. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bermuamalah dengan mereka anak-anak kecil, ya, dengan muamalah yang rahmah, ya, dengan muamalah yang tarbawiyah, dengan muamalah yang memasukkan nilai-nilai ilmu syar'i, nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah, ya, dan juga nilai-nilai akhlak. Kita ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengarahkan untuk samillah, makanlah dengan menyebut asma Allah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu, ya, tidak dibiarkan tangan sahabat kecil yang berseliweran di sebuah tempat makan, ya, bersama. Taujih atau petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi jelas sekali, ya. Di situ ada sisi akidah, ada sisi iman, ya. Dan apabila ini tertancap kuat, ya, semenjak dini dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti dan dituruti, maka
insya Allah di waktu besar akan menjadi benteng yang utama, ya. Karena ada akidah untuk selalu mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hal. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Maka suatu hari apabila ada kekurangan, ada kefakiran, ada kesulitan, ya, atau bahkan ada berbagai godaan, ya, kaitannya dengan harta, jabatan, ya, kaitannya dengan kehormatan dan seterusnya, dia akan selalu ingat bahwasanya dia adalah seorang hamba Allah yang seluruh amalan dan perbuatannya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjaga hal itu, melakukan muraqabah dengan sebenar-benarnya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kita dapatkan para ulama sangat perhatian terhadap sisi masa kecil, ya, yang disebut dengan masa-masa emas atau usia-usia emas, ya. Dan yang paling mahal pada usia yang mahal ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim, ya. Ada yang mengatakan begini, anna manahijat ta'lim tahtalifu biikhtilafil bi'at al-islamiyah, walakinnal muslimin muttafiquna ala anna al-Quran huwa aslu ad-din wa masdaru ulum al-islamiyah, walidzalik ja'aluhu aslan min usuli ta'lim wa asasan min ususi tarbiyah al-islamiyah. Kurikulum pembelajaran, ya, berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain karena mungkin ada perbedaan lingkungan, ya. Akan tetapi kaum muslimin sepakat bahwasanya Al-Quran itu adalah pokok din, pokok agama, ya, dan sumber dari seluruh cabang ilmu Islam, ya. Oleh karenanya mereka bersepakat untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pokok di dalam masalah ta'lim, pembelajaran, dan juga di dalam masalah tarbiyah Islamiyah, ya. Apalagi masa-masa kecil itu adalah masa-masa mengukir baik hatinya, pikirannya, ya, sikapnya, ya, seperti yang dikatakan dalam sebuah pepatah, at-ta'limu fis sighar kan nakshi ala al-hajar, ya, bahwa pengajaran di masa kecil itu seperti mengukir di batu, jadi akan membekas dengan sangat kuat, ya. Oleh karenanya kita perlu memperhatikan sisi ini. Apabila kita globalkan, ya, tanggung jawab atau mas'uliyah di dalam hal ini, maka kita bisa sebut beberapa tanggung jawab yang cukup besar bagi seorang bapak atau bagi seorang murabbi, atau kalau dulu istilahnya adalah muaddib, ya, karena mengajarkan adab, dan juga adab kepada Allah, adab kepada kalam Allah, adab kepada Rasul Allah, adab kepada sesama makhluk, dan seterusnya, ya. Beberapa tanggung jawab yang paling penting bisa kita katakan yang pertama adalah tanggung jawab dalam masalah tarbiyah imaniyah. Memberikan bekal, ya, bisa disiapkan, ya, dibuat rencana yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya, ya, untuk memegangi kalimat-kalimat thayyibah, ya, la ilaha illallah, ya, untuk mengetahui bahwa di dalam kehidupan ini ada perkara yang baik untuk diikuti, ya, buruk, ya, untuk dihindari,
ada yang halal, ada yang haram, ya. Bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang diawasi oleh zat yang memberikan hidup, dan kehidupan itu akan baik, akan bernilai positif, manfaat bagi diri dan seluruh manusia, seluruh alam apabila mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memberikan hidup kepada kita. Ini ditanamkan semenjak kecil, ya. Dan ayat Al-Quran jelas mengatakan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Luqman Al-Hakim ketika memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allahu innallaha latifun khabir, ya. Wahai putraku, ya, kalau ada sebuah amal perbuatan, ya, kemudian itu berada di dalam sebuah batu atau di langit, ya, atau di bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mampu untuk mendatangkannya, karena Allah adalah Latifun Khabir. Nah, jadi mas'uliyah atau tanggung jawab yang pertama ini adalah berkaitan dengan tarbiyah imaniyah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tarbiyah khuluqiyah lebih khusus, ya. Dan akhlak itu bermula dari apa yang ada di dalam hati, ya. Sehingga kita dapatkan para ulama membeda-bedakan ada hati yang hai, hidup, ada hati yang mayit, mati, ya. Ada hati yang marid, yaitu hati yang sakit, ya. Tergantung, ya, bagaimana nanti orangnya akan membawa hatinya itu, ya. Mestinya dibesarkan hal-hal yang mengindahkan hati dan membuatnya jernih, tahan terhadap berbagai fitnah, ya. Kejujuran, keadilan, ya, kasih sayang terhadap sesama, kemudian tawakal kepada Allah, ya, selalu ingin yang baik-baik, kemudian dibersihkan dulu dari hal-hal yang mengotori hati, sikap dengki, iri, tidak jujur, nifak dan seterusnya, ya. Kita mendapatkan bahwasanya al-akhlak yang kaitannya dengan muamalah, ya, terhadap sesama adalah bagian dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna mabu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya. Akhlak yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kepada sesama makhluk. Kemudian tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan tarbiyah jismiyah, ya. Yaitu tarbiyah terhadap anak kita atau peserta didik yang kaitannya dengan fisik, ya. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tubuhmu, fisikmu itu mempunyai hak untuk diperhatikan. Maka kita dapatkan bahwa Islam itu sangat perhatian terhadap masalah makan, minum, kesehatan, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya menguatkan fisik, ya, seperti berkuda, memanah, ya.
kemudian berenang, ya, bela diri dan hal-hal yang menyehatkan, ya. Kita tahu di dalam kaidah Islam ada khamsu daruriyat, ya, daruriyatul khams, ad-daruriyatul khamsu, ya. Kemudian kita juga mengenal dengan baik ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair, ya. Ahabbu wa afdal, ya. Jadi seorang mukmin itu yang kuat, ya, lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang dhaif, walaupun kebaikan itu ada pada mereka semuanya, baik yang kuat ataupun yang dhaif, ya. Karena memang kebaikan yang paling utama itu adalah kebaikan iman sebelum segala sesuatunya. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab yang kaitannya dengan akaliyah, perkembangan akal, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal ini adalah salah satu perangkat ilmu. Kemudian banyak sekali kita dapatkan ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk menggunakan akal dan juga ainul basirah, ya. Afala yatadabbaruna al-Quran, ya. Afala ta'qilun, ya. Liqaumin yatafakkarun, ya. Dan seterusnya. Terjaga akal itu apabila memang diupayakan untuk memberikan asupan-asupan yang baik dan menjauhkan dari segala hal yang merusak. Makanya di dalam Islam itu diharamkan khamr, ya. Dan khamr itu pengertiannya adalah kullu ma khamara al-aqla, ya, segala sesuatu yang merusak, memabukkan akal seseorang, ya. Makanya orang nggak sadar itu juga tidak terkena taklif, ya. Ya. Karena akal itu mempunyai kedudukan yang terkait dengan perkara syariah, ya. Seorang mukallaf itu adalah muslim akil balik, ya, seorang muslim yang balik dan juga berakal, ya. Sehingga benar-benar dijaga dan termasuk hal yang sangat penting, daruri untuk mendapatkan asupan-asupan yang baik, dan ini merupakan satu di antara tanggung jawab yang ada di beban di pundak orang tua atau muallim, ustadz, juga muaddib, dan seterusnya. Kemudian perkara yang kelima adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan jiwa, ya. Tarbiyah nafsiyah, ya. Dalam masalah manajemen jiwa ini juga merupakan sisi penting, karena yang juga terkait sekali dengan masalah ini adalah rukun iman, ya. Yang keenam, Rasulullah SAW mengabarkan wa antumina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, ya, yang dipandang buruk oleh seseorang, ya. Kita mengimani adanya takdir. Kita dapatkan satu kisah di masa sahabat, ya. Memang kondisi hati orang berbeda-beda, ya, tetapi bagaimana kita mengambil sebuah pelajaran untuk menjadi satu sisi tarbiyah yang kita pentingkan, ya. Seorang sahabat yang diminta oleh Rasulullah SAW bersabar, dia menjawab bahwa engkau tidak mengetahui apa yang terjadi pada diriku, dan seterusnya sampai Rasulullah SAW mengatakan innamas sabru inda sadmati al-ula, ya. Jadi
perkembangan jiwa ini adalah juga perkembangan yang perlu adanya tahapan pendidikan dan seterusnya. Dan kaitannya dengan jiwa ini ada yang mempunyai bawaan baik, ada yang memang harus diusahakan ya, termasuk dalam masalah akhlak muktasabah. Kemudian perkara yang ke-6 ya, tanggung jawab yang juga masuk di dalam tugas kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan tarbiyah istimaiyah, yaitu bahwa dia adalah makhluk sosial sebagaimana dikatakan al-insanu madaniyun bit-tab'i, secara alami bahwa manusia itu adalah bersama orang lain ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi semua itu insyaallah selesai dengan inna akramakum 'indallahi atqakum. Namun meluaskan pengertian takwa itu juga termasuk di dalam hal ini adalah hubungannya dengan orang lain ya, hubungannya dengan sesama muslim, sama hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Di sini adalah sisi-sisi sosial istimaiyah penting untuk diperhatikan. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya itu ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, barakah dan dimudahkan kepada kita untuk bisa menjadi bagian dari tarbiyah Islamiyah yang sahihah buat anak-anak kita dan juga anak didik dan umat secara keseluruhan. Wallahu ta'ala alam. Saya kembali ke studio Ahsan TV. Baik, barakallahu fiikum Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmunya. Semoga apa yang sudah kita dengarkan sebelumnya bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Tapi tibalah saatnya kita memasuki sesi tanya jawab, dan kami ingatkan lagi kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0813 14455557. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk Ustaz. Sebelum sambil kita menunggu penelpon secara langsung masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, seringkali ketika wali santri menyampaikan keadaan putranya di pondok yang tidak memuaskan pihak pondok, selalu menjawab, kami hanya membantu selebihnya, menjadi tanggung jawab orang tua, sedang kita memondokkan anak karena tidak mampu mendidik sendiri. Sepertinya jawaban ini menjadi andalan pihak atau pondok sekolah untuk menghindari komplain. Nah, bagaimana sikap kita Ustadz dari Abu Rafli Temanggung? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, barakallahu fiik. Ya, sebenarnya kalau dikatakan bahwa itu mungkin andalan, ya mungkin terjadi di beberapa pesantren atau beberapa lembaga pendidikan yang insya Allah sama-sama kita mengetahui ada satu rasa apologis ya, artinya dia pembelaan terhadap kenyataan yang mungkin susah untuk diterima. Ya, tentu bahwa orang tua kalau kita melihat menyerahkan pendidikan ke pesantren itu sudah merupakan akad, ya, merupakan akad. Saya ingat satu ulama atau satu pimpinan di kalangan generasi-generasi terdahulu ya, yang mendahului kita ya, ketika akan menitipkan putranya pada seorang muadib ya,
Dia bahkan berpesan ya kepada muadibnya ini, kepada gurunya ini, ya, falyakun al-islahu, ya, antusliha nafsaka, ya. Maka hendaklah yang pertama kali mendapatkan islah itu adalah dirimu sendiri, ya. Jadi malah gurunya ini dinasihati, ya. Kenapa demikian? Karena ya anak-anak itu melihat mereka, ya. Demikian juga anak-anak melihat orang tua, ya. Apa yang baik menurut gurunya atau orang tuanya, ya itulah yang dianggap baik oleh anaknya atau peserta didiknya. Demikian juga dengan yang sebaliknya dalam perkara-perkara yang buruk, ya. Jadi sudah merupakan akad bahwa dia menyekolahkan di sekolahan tersebut untuk diberikan pendidikan, ya. Namun pendidikan itu memang tanggung jawab utamanya adalah orang tua. Nah, sebagai bagian dari tanggung jawab itu orang tua menyekolahkan ke pesantren atau ke madrasah, sehingga di situ ada at-ta'awun 'alal birri wa taqwa, ya. Dan guru akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya, sebagaimana orang tua juga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amanah yang diberikan kepadanya. Keberhasilannya juga tidak tergantung kepada satu pihak saja, ya. Orang tua ikut serta, guru ikut serta, kemudian juga masyarakat ikut serta dengan porsi yang berbeda-beda. Nah, kalau di pesantren atau di madrasah justru porsi yang terbesar itu karena yang berhadapan sehari-hari dalam waktu 24 jam adalah para guru, ya. Meskipun jawaban seperti tadi kadang-kadang kalau dimaknai dalam hal petunjuk, ya, maka bisa kita katakan benar, ya. Yang al-hadi huwallah, ya. Yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya membantu, ya. Ya, membantu, tapi membantu dalam arti yang lebih khusus, ya. Ta'awun, saya katakan ta'awun al birri wa taqwa, tapi diikat dengan satu kesepakatan, ya, diikat dengan ketentuan-ketentuan, ya. Jadi kita khususnya pada kesadaran masing-masing diri tidak perlu memberikan jawaban yang seperti itu apabila tujuannya hanyalah menghindar atau hanyalah mengalihkan. Lebih baik kalau misalnya bahwa mari kita bersama-sama. Kami di pesantren sudah berusaha demikian, ya. Anaknya kondisinya demikian. Apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama dan seterusnya. Itu insya Allah lebih hikmah dan lebih menghasilkan solusi yang diharapkan. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan kepada Ustadz. Semoga apa yang Ustadz jawab tadi bisa memberikan manfaat kepada penanya sebelumnya. Tapi Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, Ana dari Pasaman Barat. Ana mempunyai seorang adik yang akan menamatkan pendidikan sekolah dasarnya. Lalu orang tua saya berencana menyekolahkan dia ke sekolah di mana sekolah tersebut hanya menghafal Al-Quran dan hadis saja, tidak ada pelajaran umumnya. Lalu bagaimana menurut Ustadz? Syukran Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, yang perlu difahami bahwa tanggung jawab masalah din itu adalah pertama kali, ya, dan juga bahwa memberikan bekal keterampilan itu adalah bagian dari tanggung jawab ad-din, atau kita sampaikan bahwa itu adalah kewajiban berikutnya, ya.
Jadi yang pertama kali adalah adin benar, Al-Quran, As-Sunnah itu penting, walaupun nanti dilihat kemampuan anaknya, dan insya Allah kadang-kadang guru akan memberikan pendapat. Ya. Apa maksudnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan Zaid ya dikedepankan oleh kaumnya, ya, bahwa beliau radhiyallahu taala anhu ini kuat hafalannya, ya, dan pintar orangnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk belajar bahasa Yahudi. Ya. Walhasil singkat cerita, maka dalam masa 14 hari atau 15 hari beliau berhasil menguasainya dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, itu kan dilihat kemampuan oleh guru, ya, bahwa kemudian diarahkan, itulah yang diharapkan. Ya. Tapi jangan orang berpandangan bahwasanya kita tidak butuh kepada keterampilan dalam arti kemampuan dia untuk belajar memberi nafkah untuk dirinya sendiri misalnya. Ya. Itu juga bagian dari kewajiban di dalam pendidikan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas sekali banyak menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Ya. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya apabila salah seorang dari kalian membawa husmah, yaktatib husbatan, ya, minal hatabi, membawa seikat kayu ala dhakhrihi, khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tihi aw yamna'uhu. Itu lebih baik baginya daripada dia meminta kepada seseorang kemudian ada yang memberi atau menahannya. Ya. Banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengarahkan ke keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang anak atau peserta didik. Ya. Jadi apa yang dimaukan oleh kedua orang tua dalam hal ini adalah baik saja. Ya. Asal dipahami bahwasanya tarbiyah itu adalah mencakup banyak sisi, ya, banyak sisi, dan insya Allah orang yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar hadis, menghafal hadis, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin kehidupan yang juga baik bagi dirinya. Ya, pada dasarnya semua orang mendapatkan rezeki, kita hanya berusaha. Dan jawaban saya ini juga bukan berarti kita menafikan adanya kebutuhan kita terhadap pelajaran umum dan juga ijazah umum. Ya, itu bisa juga ditempuh dengan cara paket dan yang lainnya. Ya, tergantung kondisi keluarga antum dan juga anaknya. Dilihat mana maslahat yang lebih utama untuk dikedepankan, wallahu taala alam. Barakallahu fiikum kepada Ustadz, jazakumullahu khairan. Kembali lagi kami mengingatkan para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813 1829 4352. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp, bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Tapi Ustaz, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah ketika sedang beribadah seperti misalnya sedang membaca Al-Quran atau sholat wajib, tiba-tiba anak menangis atau merengek, apakah boleh berhenti melakukan ibadah tersebut? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Jadi ketika sholat, ya, kemudian anak kita misalnya ikut serta, apakah ikut serta itu artinya di masjid atau di rumah, ya, maka kita perlu menyiapkan agar kita bisa lebih khusyuk sebagaimana
disarankan oleh para ulama. Di antara hal yang seperti itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa kita bawakan semacam mainan ya, agar dia tidak mengganggu sholat kita. Namun la qadarullah, misalnya ternyata dia menangis ya, maka kita bisa pendekkan sholat kita. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis mengatakan bahwasanya aku berada di dalam sholat, kemudian aku ingin memanjangkan sholatnya, namun karena ada anak kecil yang menangis, maka aku atajawwazu fiha, aku memendekkan sholat ya, khawatir bahwa ibunya atau uminya tidak akan lama dalam khusyuknya ya. Nah, berarti kita boleh memendekkan ya. Apakah kita boleh membatalkan sholat ya? Mungkin tidak sampai membatalkan, kita bergerak untuk sebuah keperluan, itu tidak membatalkan sholat meskipun ada khilaf di kalangan para ulama madhab khususnya ya. Tetapi wallahu ta'ala alam, untuk gerakan-gerakan yang memang perlu seperti mengisi shaf, seperti anak mau jatuh kemudian kita tiba-tiba memegangnya ya, hal-hal yang perlu sebatas keperluan, insya Allah tidak apa-apa ya. Dalam hal yang membahayakan ya, maka kita membatalkan sholat dan kemudian menyelamatkan misalnya, setelah itu kemudian kita mengulangi sholat kita. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya. Kembali lagi kita memberitahukan kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya melalui telepon secara langsung bisa melalui nomor 0813 1829 4352 ataupun bisa melalui WhatsApp atau pesan singkat dengan nomor 0813 1445 5557. Taib, alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa, dari mana Pak? Pak Malik di Lampung. Malik di Lampung ya Pak? Iya, tafadhol Pak, dipersilakan pertanyaannya. Ini Pak, mengenai bacaan zikir pagi ini Pak, yang keterangannya kalau dibaca sekali itu terbebas dari seperempat dari neraka. Kemudian yang kedua, kalau dibaca yang kedua dua kali setengah dibebaskan dari neraka, 4 kali dibebaskan dari neraka. Itu bacanya ini Pak, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu kamalata arsika, dan seterusnya. Itu apa? Gimana Pak keterangannya Pak? Cukup Pak. Iya, apa bisa dimengerti Ustaz? Tafadhol. Tidak tahu tentang riwayat tersebut, meskipun zikir itu adalah zikir yang mafhum buat kita ya. Tapi tentang pertanyaan Bapak tadi saya tidak paham dan tidak mengerti jawabannya, wallahu taala alam. Taib, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Taib Ustadz, kita melanjutkan pada pesan singkat. Masih ada pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, jika seorang ibu berperan sebagai madrasatul ula, maka bagaimana peran seorang ayah? Apakah ayah juga berperan dalam pendidikan anaknya? Taib Ustadz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, bapaknya yang mendirikan madrasahnya. Ya, kan jelas di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, maka dan ila akhiril hadis, sampai akhir hadisnya, ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi, dan demikian juga al-mar'atu dan seterusnya ila akhiri al-hadis.
dalam ayat Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, ya, ila akhiri al-ayah. Ya. Jadi maksudnya sebagai madrasah yang pertama, ya, bukan dia satu-satunya, ya. Ya, mungkin kalau boleh saya istilahkan tadi bahwa pendiri madrasahnya adalah suaminya, kan gitu. Kepala madrasahnya adalah suaminya, ya. Gurunya yang paling sering berhadapan dengan anak-anak didiknya adalah uminya atau ibunya. Jadi kerjasama antara suami dan istri di dalam masalah tarbiyah adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang harus terjadi. Bahkan kita lebih banyak mendapatkan riwayat yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW ya memberikan perhatian itu, ya. Dan para ulama mengambil pelajaran itu bukan hanya dari sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala keluarga, bagaimana pendidikan terhadap istrinya, ya, karena memang terkait dalam masalah penyiapan untuk madrasah yang dimaksud, ya. Kalau sekarang orang berbicara tentang penyiapan SDM, pengembangan SDM, perencanaan pengembangan SDM, ya, maka ya di rumah ya SDM-nya adalah ibunya, ya. Kemudian siapa yang merencanakan pengembangannya? Ya bapaknya, kan itu, ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para ummahatil mukminin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari cucu-cucunya, ya, Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari anak-anak para sahabat dan seterusnya. Ketika ada seorang laki-laki yang tidak pernah lakra, ya, mencium anak-anaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man la yarham la yurham. Dia bapak, ya, barang siapa yang tidak mengasihi dia tidak akan dikasihi, ya. Jadi memang ibu karena dia banyak sekali berhubungan dan secara keseharian terus menerus bersama anaknya, mungkin lebih banyak daripada bapaknya karena bapaknya ada kewajiban mencari nafkah dan seterusnya, maka ada yang mengistilahkan al-ummu madrasatun idza a'datta laha a'datta sya'ban tayyibal a'raq, ya, bahwa ibu itu adalah madrasah, ya. Apabila disiapkan dengan baik, maka engkau sedang menyiapkan sebuah generasi yang sangat baik, ya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yatim dan dimulai diantaranya oleh ibunya, ya, kemudian oleh Halimah Sa'diyah, Ummu Aiman dan seterusnya. Demikian juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, dalam tarbiyah Maryam alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi Isa juga di bawah tarbiyah Nabi Zakaria, ya, dan begitulah. Ala kulli hal bahwa tanggung jawab yang pertama tentu kepada suami, kemudian istri dalam hal ini menjadi bisa dikatakan faktor yang tidak kalah penting, dan yang lebih penting lagi adalah kerjasama di antara keduanya. Wallahu ta'ala alam. Taib, jazakumullah khairan kepada Ustadz. Semoga apa yang Ustadz jawab tadi bisa bermanfaat bagi penanya. Taib, sebelum kita menutup, mungkin ada beberapa kalimat penutup dari Ustadz mungkin, atau cukup Ustadz? Nah, insyaallah cukup, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Taib, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menemani kita pada malam hari ini.
Dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV yang telah menyaksikan program kajian malam pada malam hari ini. Dan kami selaku tim atau kru yang bertugas pada malam hari ini meminta maaf apabila ada kekurangan selama kajian pada malam hari ini. Kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.